Halo, selamat malam semuanya. Hadir kembali di bukan YouTube, kelepasan ya, hampir bilangnya YouTube. Jumpa kembali kita di The Night Show Streaming and Podcast, di mana di The Night Show Streaming and Podcast kali ini kita jumpanya di Instagram ya. Sebentar, ini masih ada beberapa pengaturan. Oke, sip. Sudah selesai pengaturannya. Oke, selamat malam Yudi. Terima kasih telah kembali bergabung di Instagram. Jadi teman-teman sekalian yang hadir di sini malam hari ini, baik Anda yang baru bergabung ke live streaming saya setiap Senin malam. Jadi sebagai informasi saja, saya punya agenda rutin setiap hari Senin malam melakukan live streaming. Oh, ngomong-ngomong, saya juga ingin tahu dulu suara saya apakah terdengar jelas di teman-teman. Ya, apakah suara saya sampainya jelas? Mohon dibantu memberikan informasinya, kira-kira suara saya seperti apa sampainya ke sana ya. Kalau di Instagram kelihatannya delaynya nggak selama kalau saya lagi live streaming di YouTube. Nah, jadi bagi yang sudah hadir di Instagram, sudah hadir menyimak di malam hari ini, sekalian sambil saya mengucapkan selamat malam, selamat bergabung, mohon saya juga minta informasinya, kira-kira apakah suara saya terdengarnya di kualitas yang cukup ya untuk sebuah live streaming, untuk sebuah proses tampil live berinteraksi. Apakah suara saya cukup terdengar jelas? Boleh diinformasikan dulu di kolom chat. Oke, suara terdengar jelas, terima kasih Beli Nengah ya, paling tidak sudah ada satu konfirmasi yang saya dapatkan. Baik, sekali lagi jadi saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang telah bergabung di malam hari ini. Sekedar informasi saja, setiap hari Senin malam saya rutin mengadakan sebuah program live streaming di mana judulnya adalah The Night Show Streaming and Podcast. Nah, biasanya live streaming ini saya adakan di YouTube channel saya, di Agus Kanalendra. Kalau di YouTube channel itu saya lebih punya banyak keleluasaan ya, main di kamera, main di sound systemnya, termasuk juga bahkan ada kalanya ketika saya perlu membawakan materi dalam bentuk pemaparan, PowerPoint, di YouTube channel itu enak sekali membawakannya. Nah, kalau di Instagram, mungkin tidak seperti di YouTube, tapi manfaatnya tetap sama lah ya. Jadi saya juga sambil menjelaskan, sambil menyambut teman-teman yang baru bergabung, terima kasih banyak telah bergabung di Instagram Live malam hari ini. Tapi sekedar mengingatkan saja, Instagram Live ini tidak selalu setiap Senin di Instagram ya. Maksudnya live-nya sih tiap Senin malam pukul 8, kecuali sedang ada halangan tertentu. Tapi kalau di Instagram sebetulnya nggak tiap minggu ya. Jadi saat ini saya sedang berada di luar kota, jadi bukan di kantor saya di Bandung, tepatnya saya sedang berada di kota Cikarang. Nah, karena saya bukan berada di Bandung, otomatis saya jadi punya keterbatasan nih gitu untuk menyajikan berbagai macam penampilan ya, berbagai macam elemen yang harus ada dalam sebuah live streaming, baik itu kameranya, perangkatnya, dan lain sebagainya. Makanya di malam hari ini saya izin tidak tampil di YouTube channel dulu, saya tampilnya di Instagram Live dulu ya. Minggu depan harapannya sudah kembali ke YouTube channel, tapi beberapa acara ke depan ya, sambil ini juga pengumuman bagi Anda sekalian yang setia. Saya katakan setia karena lama-lama ya, setiap live streaming ini saya juga mulai mengenali karakter audiensnya. Saya mulai familiar dengan siapa saja yang selalu bergabung, dan kita mulai lebih saling mengenal satu sama lain. Maka bagi Anda sekalian yang sudah sering sekali bahkan selalu hadir di setiap live streaming bersama saya, informasi juga bagi Anda. Nanti ada kalanya mungkin di antara bulan Juni lah ya, di akhir Juni, pertengahan, akhir bahkan sampai ke bulan Juli, saya mohon izin kalau live streamingnya untuk sementara kita pindahin dulu ke sini, ke Instagram ya, karena sampai akhir bulan Juli nanti saya masih ada kewajiban, ada amanat untuk memfasilitasi pelatihan dan pengembangan para SDM atau para leader di salah satu perusahaan otomotif di Cikarang ya. Nah, kadang-kadang ada yang nanya juga ke saya, Coach Alka ini kok ini juga ya terlibat di bidang pelatihan perusahaan. Coach Alka ini juga rupanya bukan hanya memberikan sesi terapi, konseling, coaching secara personal, tapi juga di perusahaan. Iya, dan hal ini pernah saya ceritakan di episode terakhir di podcast saya ya. Di episode terakhir di podcast saya menceritakan bahwa memang semua adalah soal prioritas, itu judulnya ya. Di sana saya mengisahkan bahwa saya juga punya background di bidang pelatihan korporasi, maka sampai Juli nanti saya masih terlibat ya di di sebuah program pengembangan bagi para leader di sebuah perusahaan otomotif di sini,
Ya, mohon doanya semoga dilancarkan, dan nanti setelah Juli selesai, semoga nanti kita bisa berjumpa kembali di YouTube channel ya. Karena saya juga lebih menikmati tampil di YouTube channel sebetulnya. Selain tampilannya lebih wow, persiapannya juga lebih oke, dan memang hasil akhirnya juga langsung tersimpan di arsip live di YouTube channel itu. Nah, kalau di Instagram, saya biasanya butuh waktu tuh ya. Jadi sehari sesudahnya baru saya pindahin ke template video, baru kemudian saya pindahin lagi ke YouTube channel. Jadi berapa kali kerja gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, karena bagaimanapun juga saya ingin menjaga konsistensi ya. Nah, salah satunya adalah konsistensi ini dijaga dengan hadir setiap hari Senin malam pukul 8 di acara yang namanya The Night Show Streaming and Podcast ya. Jadi malam hari ini kita masuk ke episode kesekian. Saya bilang kesekian, kenapa saya juga lupa ini episode kesekian ya. Yang penting dari awal, kalau saya ingat dari awal tahun ini setiap minggu itu rutin ya, kecuali 2 kemarin ketika sedang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Waisak. Nah, selebihnya setiap Senin itu saya selalu hadir bersama Anda, dan begitu juga di malam hari ini ya. Jadi malam hari ini kita kembali bertemu di tema yang Anda sudah bisa lihat sendiri ya. Temanya di judul yang menjadi acara judul yang menjadi tema dari live streaming ini, yaitu ya kelola prioritas ya, bukan kelola waktu. Dan tentunya karena di sini saya perhatikan juga sudah cukup banyak yang join ya, saya ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung, bagi yang sudah bergabung dari tadi dan setia mengikuti, saya juga mengucapkan terima kasih. Karena kita sudah sekian menit berlalu di Instagram Live ini, saya juga akan langsung memulai saja teman-teman ya. Alasan pentingnya kenapa saya mengangkat tema malam hari ini, kenapa saya mengangkat tema tentang kelola prioritas, bukan kelola waktu gitu. Karena lagi-lagi di background saya sebagai seorang coach yang juga seringkali diminta mengisi training di beberapa korporasi, di beberapa perusahaan, ada kalanya gitu beberapa perusahaan meminta saya mengisi sebuah pelatihan yang berjudul time management. Nah, di mana saya pribadi tidak sepenuhnya setuju dengan yang namanya time management. Ya, kalau untuk sebuah istilah, it's okay lah ya, karena itu sudah sesuatu yang boleh dikatakan sering kita pakai dan kita juga sudah familiar dengan istilah itu, jadi ya nggak ada salahnya juga kalau kita pakai istilah time management. Tapi secara esensi, saya termasuk orang yang nggak setuju dengan yang namanya istilah time management secara esensi ya gitu. Kenapa? Karena ada kata pengelolaan waktu di sana. Nah, pengelolaan waktu bagi saya ini merupakan sesuatu yang agaknya berada di luar kuasa kita sebagai manusia ya. Setiap orang punya waktu 24 jam dalam satu hari, dan ya sudah, 24 jam ini setiap orang sama gitu ya. Jadi kita semua dibekali durasi 24 jam yang sama setiap hari, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan 24 jam ini. 24 jam ini nggak bisa kita lebihin, nggak bisa kita kurangin. Ya, itu adalah prinsip alam semesta yang maha adil, bahwa kita menghidupi 24 jam ini setiap harinya. Nah, artinya ya apa yang bisa dikelola dari 24 jam ini? Dia merupakan bagian dari alam, waktu, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, saya lebih memilih untuk tidak mengatakan time management. Saya lebih memilih untuk mengatakan self-management. Nah, kenapa? Karena kalau waktu nggak bisa dikelola. Setiap orang punya 24 jam dalam satu hari. Tetapi, cara kita menjalani 24 jam itulah yang bisa kita kelola. Artinya, ya jangan mengatakan mengelola waktu, tapi kita mengatakan mengelola diri dalam menjalani waktu. Nah, mengelola diri dalam menjalani waktu ini seperti hal yang sederhana, hal yang mudah gitu ya. Tapi dalam prakteknya tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena melakukan self-management atau mengelola diri dalam menjalani waktu mensyaratkan sikap mental. Nah, sikap mental ini yang nanti kita akan mulai bahas ketika kita sudah masuk ke bahasan utamanya ya. Ini kan baru pembuka. Pembuka ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada yang baru bergabung di malam hari ini. Selamat datang, selamat kembali bertemu, kembali berjumpa di The Night Show Streaming and Podcast. Biasanya kita jumpa di YouTube, kali ini kita jumpa di Instagram. Dan bagi Anda yang melewatkan tayangan di malam hari ini, nanti biasanya setelah jarak 1 hari itu rekamannya sudah mulai bisa Anda temukan di arsip Instagram saya. Sambil juga hasil rekamannya akan saya masukkan juga ke YouTube channel saya ya, biar di berbagai platform ada kontennya gitu ya. Oke, nah seperti itu teman-teman sekalian. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah pada bergabung di sini. Saya perhatikan di layar beberapa nama yang sudah familiar ya. Hanya saja di IG ini kan kita hanya bisa melihat ketika joinnya tuh, ketika lagi standby nontonnya
saya nggak tahu nih gitu masih standby nonton atau enggak, karena kadang-kadang kan kita entah kepencet gitu ya, entah kita memang sengaja masuk tapi ada urusan lain sehingga harus leave lagi. Nah, saya nggak tahu nih yang sudah masuk dan setia menonton siapa saja. Kalau seandainya di antara teman-teman ada yang masih standby, masih di depan layar, masih menonton, saya juga mohon dong informasinya sambil Yudi nih ya, Yudi sudah memberikan informasi. Jadi saya juga tahu nih siapa aja yang masih standby, karena saya nggak bisa ngelihat siapa ajanya ya, gitu. Termasuk juga saya nggak tahu ini angka yang muncul di IG itu kan suka ada angka yang menyimak gitu. Kadang-kadang itu juga kan nggak terlalu akurat gitu. Jadi saya juga nggak ngeh siapa aja yang lagi standby. Oke, Yudi Yuda standby ya. Jadi Yudi sama Yuda standby, masih siap menonton. Yang lain juga kalau seandainya ada yang belum saya sapa, karena saya nggak tahu Anda masih standby apa enggak, saya mohon maaf. Tapi seandainya Anda sempat untuk nanti menuliskan nama Anda di kolom komentar atau menuliskan respon di kolom komentar, silahkan. Saya akan dengan senang hati juga berinteraksi, menyapa Anda, karena itu esensi dari The Night Show Streaming and Podcast, atau esensi dari live streaming di IG, di YouTube adalah sebetulnya semakin lebih dekat satu sama lain ya. Oke, di sini ada Devita, malam Devita, dan juga ada dari sini Bu Yuni. Iya betul ya. Iya betul. Jadi bisa nonton dari Bali juga ada di sini. Kemudian siapa lagi? Ada Pak Syafi Munahwir ya. Ini sahabat lama nih yang sudah lama tidak berjumpa ya. Semoga nanti kita bisa jumpa lagi di kesempatan lainnya. Oke, baiklah, karena sudah cukup banyak yang hadir teman-teman sekalian, jadi di malam hari ini saya akan langsung saja masuk ke pemaparan. Sekali lagi, saya mengangkat tema tentang kelola prioritas, bukan kelola waktu ya, karena saya ingin meluruskan berbagai hal yang seringkali kita salah tafsirkan. Kita mengatakan, coba pengelolaan waktunya yang benar. Di situ aja juga kita sebetulnya sudah melangkah ke satu zona yang kita tidak bisa apa-apakan. Jadi, coba kita rubah kalimatnya. Coba deh, perbaiki cara pengelolaan diri dalam menjalani waktu. Sehingga saya nggak mengatakan time management, saya mengatakan self management. Atau kalaupun mau digabung keduanya, ya sebut saja self in time management atau apapun lah namanya ya. Itu hanya sebuah istilah saja. Tapi lagi-lagi yang kita pertimbangkan di sini adalah bagaimana sebetulnya kita bisa mengelola diri kita dalam menjalani waktu. Nah, kembali tadi di awal sempat saya singgung bagaimana sebetulnya yang paling penting, dan hal ini menjadi esensi dari sebuah pengelolaan diri dalam menjalani waktu adalah sikap mental. Kenapa saya katakan sikap mental? Karena pengelolaan diri dalam menjalani waktu ini terlihat seperti hal yang simpel gitu ya, terlihat seperti hal yang berarti yang kita kelola prioritas kita, aktivitas kita, iya, terdengarnya seperti itu. Tapi dalam prakteknya tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena satu, sikap mental ini sering kali hilang. Nah, sikap mental ini mungkin dalam dunia pengembangan diri, kita lebih sering mengenalnya dengan sikap mental proaktif. Sikap mental proaktif itulah sikap mental yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan ketika ada sesuatu yang di luar harapan, atau ada sesuatu yang di luar rencana lah, sebut saja gitu ya. Proaktif menandakan kita bertanggung jawab untuk memahami bahwa hal itu terjadi bukan karena faktor eksternal, melainkan karena ada peran keterlibatan kita di dalamnya. Nah, contohnya kita sebut saja bagi di sini ada pertanyaan dari Beli Nengah, mohon pencerahan. Setiap kegiatan yang kita lakukan pada suatu saat berarti ada satu EP yang aktif. Terkadang kita sering larut dalam aktivitas tersebut. Baiklah ya. Jadi ini bertanya tentang parts ya, atau konsep tentang ego personality. Oke, Beli Nengah, nanti silakan diperjelas dulu karena saya belum melihat ini berupa pertanyaan. Saya masih melihatnya ini pernyataan gitu ya. Mungkin boleh diperjelas dulu menjadi pertanyaan biar saya nanti enak untuk menjawabnya. Nanti ini saya pending dulu ya. Terima kasih banyak. Nah, saya kembali ke yang tadi teman-teman. Sikap mental proaktif itu apa? Sikap mental untuk menyadari bahwa di balik segala kesibukan yang kita lakukan, ya, baik yang bisa kita lakukan, yang tidak bisa kita lakukan, pasti ada peran kita di dalamnya. Nah, saya sering kali mendengar ada orang yang mengatakan, waduh, coach, nggak sempat. Nah, keluar kata nggak sempat. Keluar kata nggak sempat menandakan kita masih berada di mode yang reaktif. Kita masih berada di mode yang sebetulnya belum bertanggung jawab terhadap pengelolaan diri kita dalam menjalani waktu. Jadi sekali lagi ya, kita bukan sedang mengelola waktu, kita mengelola diri kita dalam menjalani waktu. Waktu adalah satu elemen yang tidak bisa kita apa-apakan. Setiap orang punya 24 jam dalam satu hari dan kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan 24 jam itu. Yang bisa kita apa-apain atau yang bisa kita ubah adalah cara kita menjalani si 24 jam itu. Nah, jadi sekali lagi, pengelolaan diri dalam menjalani waktu mensyaratkan kita untuk punya sebuah sikap mental yang proaktif. Sikap mental yang proaktif ini mengajak kita untuk meletakkan diri kita di dalam berbagai pengelolaan diri dalam menjalani waktu itu. Jadi sudah tidak ada lagi istilah saya tidak sempat.
Lebih baik kita mengatakan saya tidak menyempatkan, atau saya belum bisa menyempatkan. Nah, dengan kita mengatakan saya di depan, kita sedang menjadi pemain atas hidup kita. Kita bukan sedang menjadi korban. Ya, seolah-olah saya nggak sempat gitu. Karena ketika kita mengatakan nggak sempat atau nggak ada waktu, ini mungkin hal sepele. Mungkin hanya penggunaan istilah saja, tapi penggunaan istilah ini akan mengakar dalam diri kita, menjadikan seolah kita tidak punya kendali atas kehidupan, seolah kita tidak punya kendali atas bagaimana cara kita menjalani waktu, dan kita mengatakan saya nggak sempat. Nah, seolah-olah kita adalah korban di sana. Maka yang kita katakan adalah saya yang memang belum bisa menyempatkan. Nah, kalau kita mengatakan saya belum bisa menyempatkan, memang mau nggak mau kedengerannya itu seolah-olah gitu ya, kayak kita sengaja gitu kan, kayak kita seolah-olah ya bukannya teledor sih, tapi memang kita boleh dikatakan kayaknya nggak enak lah kedengarannya bagi sebagian orang, karena seperti sedang menyalahkan diri sendiri atau memberikan diri untuk disalahkan. Saya mengatakan justru di sanalah awal mula dari pengelolaan diri dalam menjalani waktu. Dengan kita berani bertanggung jawab, dengan kita tahu bahwa hal ini memang harus kita prioritaskan sehingga ada hal lain yang harus kita korbankan. Nah, dengan kata lain, ketika kita akan mengelola diri dalam menjalani waktu, penting adanya untuk kita tahu mana yang penting, mana yang mendesak. Mana yang penting dan mendesak, mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, itu yang kita perlukan. Ketika kita menyadari hal-hal itu, kita tahu dan kita secara sadar memilih. Saat ini ada satu prioritas yang harus saya lakukan. Karena saya sedang fokus ke aktivitas ini, maka ada aktivitas lain yang katakanlah harus saya korbankan atau harus saya relakan. Nah, artinya aktivitas ini lebih menjadi prioritas. Nah, sehingga ketika kita tidak melakukan satu hal, ya ada hal yang sudah kita rencanakan tapi tidak terlaksana dengan baik, biasakan untuk tidak mengatakan tidak sempat atau saya tidak punya waktu. Kata siapa? Semua orang juga punya waktu. Siapa yang tidak punya waktu? Kita semua diberikan waktu yang sama. Jadi jangan mengatakan saya tidak punya waktu, tapi saya belum bisa mengelola diri saya dalam menjalani waktu. Saya belum bisa mengantisipasi kesibukan. Saya belum bisa mengelola prioritas. Lebih baik kita ambil tanggung jawab bahwa memang kita punya peran di hal ini. Kita belum bisa mengelola aktivitas kita, atau kita sadar bahwa masih ada hal lain yang masih harus lebih kita prioritaskan. Nah, saya suka dengan perkataan dari Stephen Covey yang mengatakan pahami prioritas diri kita. Sedemikian pahamnya sampai kita tahu mana yang penting, yang mendesak, sampai satu titik kita bisa menolak, kita bisa mengatakan tidak pada sebuah aktivitas, atau kita bisa menyatakan bahwa saya tidak akan melakukan ini, dan kita mengatakan itu dengan lega, dengan tenang, bahkan dengan tersenyum. Bukan karena kita menyesali, tapi karena kita tahu bahwa memang ada sesuatu di bidang itu yang memang harus kita korbankan karena ada bidang lain yang lebih penting. Nah, bidang yang lebih penting inilah yang kemudian kita kejar ya. Di sini sebentar pertanyaan lagi dari Beli Nengah, saya sikapi dulu. Oke, artinya saat itu kita sulit switching ke FP lain untuk melakukan aktivitas lain. Oke, nah Beli Nengah ini saya mohon izin, pertanyaannya ini kayaknya saya belum melihat kecocokan dengan tema malam hari ini, tapi nggak apa-apa. Kayaknya masih ada juga sih. Kecocokannya adalah kalau kita hubungkan dengan perspektif dari pikiran bawah sadar gitu ya, salah satu hal yang seringkali membuat pengelolaan diri dalam menjalani waktu ini sulit adalah ada kalanya kita sulit untuk mengelola parts dalam diri kita atau mode kesadaran dalam diri kita. Nah, karena ini pertanyaannya satu sisi setengah pertanyaan yang berhubungan dengan dunia hipnoterapi dan setengah berhubungan dengan dunia pengelolaan diri. Jadi saya izin untuk coba bridging dengan cara yang mudah ya, karena di sini kasihan yang belum pernah belajar hipnoterapi akan kesulitan mengikuti prosesnya. Jadi di sini pertanyaan dari Beli Nengah adalah saat kita sedang sibuk dalam sebuah aktivitas, kita jadinya sebentar kalau saya lihat ke atas dulu ya. Ada satu part yang aktif sehingga kita larut dalam aktivitas itu. Nah, kemudian kalau kita ke bawah lagi, nah sehingga kita sulit switching ke parts lain. Oh iya, memang demikian adanya. Ya, pertanyaannya adalah apakah switching itu diperlukan atau tidak? Nah, ini saya belum, karena nggak tahu situasinya, saya belum bisa menakar ini apakah termasuk permasalahan atau tidak. Kalau di sini ada kata kunci sulit switching ke parts lain. Pertanyaannya adalah apakah switching itu diperlukan? Apakah memang part yang sebelumnya sedemikian mengganggu sampai kita sulit switching? Kalau kita sulit switching ketika diperlukan dan memang menurut kita harus sudah pindah nih, tapi lo nggak pindah, kenapa? Kenapa partsnya nggak bisa pindah? Nah, ketika parts ini tidak mau pindah, biasanya ada indikasi. Kita melihat dulu, parts ini punya masalah nggak? Kalau parts ini tidak bisa dipindahkan secara sadar, bahkan kita kehilangan kendali terhadap parts ini, sampai parts ini sedemikian menguasai diri kita, itu satu kondisi yang kita sebut retro kalau dalam resource terapi. Artinya partsnya bermasalah, gitu kan? Nah, ini
mensyaratkan penanganan sendiri nantinya. Nggak bisa hanya dengan switching begitu saja, karena ada penanganan tertentu yang harus kita fasilitasi di dalamnya, ada proses mediasi yang kita lakukan dengan parts itu. Kalau memang ternyata kondisinya seperti tadi ya, jadi partsnya itu terlanjur larut, nggak mau lepas, dan memang mengendalikan diri kita. Nah, itu masuk ke kategori retro namanya. Jadi bukan hanya switching, ini perlu proses penanganan tersendiri. Nah, saya kembali ke yang tadi lagi teman-teman ya. Jadi itu bahasan sekilas saja. Ada kalanya si pengelolaan diri dalam menjalani waktu ini juga menjadi sulit karena ini. Ada pertanyaan dari Beli Nengah. Bagaimana ketika kita sedang aktif melakukan satu hal, ada parts yang aktif di sana dan membuat kita ketika harusnya sudah pindah aktivitas, partsnya belum pindah nih. Parts itu kalau bahasa sederhana saya itu mode, ya, mode kesadaran yang kita pakai untuk merespon situasi di luar diri kita. Nah, jadi kita sedang mengerjakan satu hal ini menyita atensi kita tahu harusnya sudah pindah aktivitas lain, tapi nggak bisa pindah gitu. Kenapa? Karena saat itu atensinya sedang larut ke aktivitas yang satu ini. Nah, hal itu menjadikan kita pengelolaan berikutnya jadi berantakan, karena harusnya kita sudah pindah ke aktivitas lain kok nggak pindah, jadinya berantakan si aktivitasnya ya. Nah, salah satu caranya dengan menyadari yang ada di sini yaitu keberadaan dari parts yang agak sulit untuk dikondisikan. Ini kenapa nih? Apakah dia membawa masalah atau tidak? Kalau membawa masalah maka switching tidak cukup, ia harus kita terapi atau kita harus melakukan mediasi dulu dengan parts ini. Nah, kembali ke yang tadi ya, saat ini teman-teman, bahwa bagaimanapun tema kita malam hari ini adalah kelola prioritas. Jadi kenapa saya mengatakan kelola prioritas bukan kelola waktu? Karena tadi sudah kita jawab dari awal, saya rekap sedikit ya. Tidak ada yang namanya mengelola waktu, setiap orang dibekali waktu yang sama dalam satu hari, 24 jam, dan kita nggak bisa nambah, nggak bisa ngurangin. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan atau mengelola diri kita dalam menjalani 24 jam itu. Nah, ketika menjalani 24 jam itu, maka di sini jelas harus ada prioritas. Kenapa prioritas? Karena kita perlu menakar, kita perlu mengukur, kita perlu memilah, memilih, menilai hal mana yang memang harus kita lakukan dan hal mana yang boleh kita lakukan. Beda antara harus dan boleh kan. Kalau boleh kita punya keleluasaan, kita berada di kondisi yang kayaknya oke, kita boleh melakukan itu ya, tapi enggak pun enggak masalah. Jadi boleh itu kan sebuah keistimewaan, kita bisa lakukan, kita memang punya keleluasaan untuk itu, bisa kita lakukan menjadi sebuah keistimewaan. Tapi enggak dilakukan pun enggak masalah. Nah, sementara kalau harus agak lain ceritanya. Kalau harus adalah sebuah aktivitas yang kita tahu ada tuntutan di sana, ada pemenuhan di sana dan kita harus penuhi. Kalau nggak kita lakukan akan jadi masalah. Nah, jadi di sini kita membedakan. Ketika kita sudah paham di satu hari atau bahkan bukan hanya di satu hari ya, dalam peran yang kita jalani saat ini, ada hal-hal apa saja yang penting dalam hidup kita. Ada hal-hal penting apa saja yang harus kita jaga, yang kata lain ya. Nah, ketika kita sudah tahu hal-hal yang penting itu, hal-hal apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita, maka di sanalah kita mulai mengelola prioritas itu, mengelola diri kita dalam menjalani si prioritas itu. Tetap waktunya nggak kita kelola, karena nggak bisa kita kelola. Yang kita kelola adalah prioritasnya. Nah, sadar prioritas ini yang tidak mudah teman-teman. Kenapa? Karena seringkali kita larut dengan berbagai hal-hal yang sifatnya pelarian sementara ya, seperti misalkan buka handphone. Ketika buka handphone ternyata larut scrolling sana sini dan lupa bahwa harusnya ada hal penting yang kita kerjakan. Jadi buka handphone sendiri bukan sebuah aktivitas yang penting, bahkan nggak mendesak, tapi entah kenapa atensi malah lari ke sana. Nah, sehingga prioritas lain jadi terdampak karenanya ya. Atau ketika di sini juga ada beberapa orang yang mungkin punya hobi misalkan nonton film dari luar ya, sebut sajalah nonton film Korea misalnya, terus nonton film apapun, film action ya, atau apapun sampai larut malam. Nah, ternyata karena dia melakukan sampai larut malam kecapean. Karena kecapean jadinya besoknya beraktivitas jadi susah gitu. Nah, di sini yang bermasalah kan sebetulnya pengelolaan prioritas. Tahu bahwa hal itu sebetulnya nggak penting-penting amat, bahkan mendesak juga enggak secara rasional, tapi secara irasional hal itu sedang terasa mendesak. Ada sebuah dorongan dari dalam yang kalau nggak nonton rasanya itu penasaran gitu. Nah, hal ini yang menjadikan akhirnya distracted. Ya, kita lari ke aktivitas itu, tapi aktivitas yang seharusnya kita kerjakan malah jadi terbengkalai. Kenapa? Karena tadi pengelolaan prioritas yang berantakan. Kenapa pengelolaan prioritas berantakan? Karena kesadaran akan prioritasnya juga rendah. Nah, kesadaran ini mensyaratkan perenungan untuk kita bisa gitu ya, sebelum melakukan satu aktivitas apapun, atau bahkan sebelum mengawali hari, kita mensimulasikan dalam benak kita, hari ini kita akan melakukan apa saja, hal-hal apa yang harus kita lakukan, hal apa yang boleh kita lakukan. Ingat perbedaannya ya, kalau harus merupakan sebuah pemenuhan, merupakan sebuah tuntutan, merupakan sebuah tanggung jawab. Sementara kalau boleh merupakan sebuah keistimewaan. Nah, di situ kita memilih dan memilah hal mana yang harus kita lakukan, hal mana yang boleh kita lakukan, sampai kita sadar sepenting-pentingnya. Dan kemudian ketika kita sudah menyadari semua hal itu, apalagi kita tahu hal-hal yang harus itu apa saja, maka saat itu kita bisa dengan lebih leluasa memutuskan untuk hal lain
tidak saya kerjakan dulu. Nah, itulah kenapa saya pribadi juga mulai mengubah cara diri saya dalam menjelaskan. Ya, saya sendiri juga ada kalanya ketimpa beban pekerjaan yang lumayan dari sana sini gitu ya. Nah, ketika semua itu bermasukan, ada kalanya kan yang ini minta, yang itu minta, coach pekerjaan yang ini bagaimana, misalkan seperti sekarang nih ketika sedang mengurus di training di perusahaan gitu, ada lembaran yang diminta, ada lembar assessment yang diminta, macam-macam. Nah, di situasi seperti itu bisa saja saya mengatakan misalkan, aduh sorry belum sempat, atau aduh sorry belum ada waktu, tunggu dulu. Hal seperti itu tidak menjelaskan tanggung jawab kita sebagai pengelola diri dalam menjalani waktu. Sehingga saya mengubah cara saya harus mengatakan ketika ada yang meminta seperti itu, saya dengan besar hati mengatakan, mohon maaf Pak, Bu, saya belum bisa mengerjakan yang itu, saya belum bisa memprioritaskan yang itu. Masih ada pekerjaan lain yang harus saya prioritaskan. Nah, jadi dengan kita berani untuk mengatakan saya belum bisa menyempatkan, belum bisa memprioritaskan, saat itu kita sedang meletakkan tanggung jawab di diri kita. Kitalah yang menjadi pemain atas waktu, bukan menjadi korban. Ketika kita mengatakan, aduh saya nggak sempat, aduh nggak ada waktu, saat ini kita lagi jadi korban ceritanya nih. Seolah-olah kita nggak bisa ngapa-ngapain, udah besok nanti akan begitu lagi. Nah, ketika kita mengatakan saya belum memprioritaskan satu itu, atau saya belum menyempatkan, sehingga daripada mengatakan tidak sempat, lebih baik katakan saya belum menyempatkan, saya belum bisa menyempatkan untuk itu, saya belum bisa memprioritaskan itu, atau masih ada hal lain yang harus saya prioritaskan. Nah, hal seperti ini kan terdengarnya seolah-olah seperti bagi yang mendengarnya gitu ya, wah berarti yang punya saya nggak dikerjain karena apa nih gitu. Nah, seolah-olah kita takut menyinggung orang lain, seolah-olah kita takut bahwa yang kita katakan ini membuka aib bahwa memang kita belum mengerjakan hal itu. Tapi bagi saya pribadi bukan soal membuka aib, ini soal bertanggung jawab bahwa memang kita menyadari diri kita sendiri juga punya prioritas dan ada berbagai aktivitas di sekeliling kita yang punya prioritasnya masing-masing, dan kita punya kendali untuk menentukan mana yang paling prioritas dalam hidup kita. Ketika kita sudah tahu mana yang prioritas, mana yang penting dalam hidup kita, kita bisa berkata tidak pada hal lain yang prioritasnya lebih rendah. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian ya, untuk tema malam hari ini. Kita nggak akan terlalu lama kalau di Instagram, karena bukan durasi tersimpan di IG videonya juga kalau nggak salah jangan lebih dari 1 jam saya direkomendasikannya ya. Nanti kita cek kalau ternyata seperti itu atau gimana. Terus terang saya nggak terlalu familiar dengan IG karena ada beberapa ada beberapa ketentuan yang saya sendiri juga agak nggak terlalu familiar, tapi moga-moga nanti makin lebih familiar ya, apalagi sampai Juli kan kita akan banyak bertemu di IG gitu ya. Oke, di sini saya pengen lihat lagi kalau ada pertanyaan lain. Nah, belum ada pertanyaan lain, jadi saya belum terlalu banyak merespon, tapi teman-teman sekalian seperti tadi ya, esensinya ya. Kenapa saya mengangkat tema malam hari ini? Karena sebetulnya tema malam hari ini banyak berhubungan dengan sikap mental. Saya banyak melihat orang-orang yang mengatakan, aduh nggak sempat, aduh nggak ada waktu gitu ya. Atau kesannya itu nggak sempat, nggak ada waktu. Itu kesannya sibuk banget gitu. Tapi ketika lihat aktivitas sehari-harinya, kok malah kelihatannya scrolling sana sini gitu kan. Lebih banyak aktivitas gabutnya gitu ya. Jadi hal-hal itu menjadi sesuatu yang kalau boleh kita bilang agak-agak berlawanan gitu, yang dikatakan apa dalam kenyataannya apa. Nah, kalau saya biasanya agak ada toleransi kalau ada yang mengatakan, aduh coach belum sempat, belum ada waktu gitu misalkan ya. Ketika yang mengatakan ini adalah seseorang yang saya tahu bahkan untuk nafas aja susah. Itu istilah ekstrimnya ya. Jadi istilahnya untuk ngambil nafas aja susah gitu kan, betul-betul dari pagi buka mata sampai nutup mata itu dihajar oleh macam-macam aktivitas yang memang buat dia nggak berkutik. Ya, ada kalanya beberapa orang seperti itu, ada kalanya ya. Meskipun saya bilang kayaknya jarang juga sampai seperti itu, karena kan kita diberikan kendali dari awal kita buka mata gitu ya, kita bisa memilih mau melakukan apa. Ada banyak aktivitas yang bisa kita prioritaskan sebetulnya. Tapi ada beberapa orang yang larut dengan semua aktivitas lain yang lebih tidak produktif, ya tadi scrolling handphone atau leyeh-leyeh nggak jelas gitu ya, atau melakukan apapun itulah yang kalau kita bilang malah jadinya kontraproduktif gitu. Nah, di sini teman-teman sekalian yang tadi saya katakan ya, bagaimana saya ingin mengajak para orang-orang yang mungkin terjebak di sikap seperti itu untuk yuk berhenti menyalahkan situasi nggak ada waktu ya, berhenti mengatakan situasi yang kalau kita bilang nggak sempat gitu, tapi kita mulai menginstal kesadaran dalam diri kita bahwa waktu ya udah, saya punya waktu 24 jam, orang juga 24 jam, dan saya nggak bisa ngapa-ngapain 24 jam ini. Yang bisa saya upayakan adalah bagaimana cara saya mengelola 24 jam ini. Nah, jadi mengelola 24 jam inilah yang kita
kelola dan kita pastikan bahwa setiap ada kejadian apapun yang menurut kita mensyaratkan sesuatu yang harus kita kerjakan tapi tidak kita kerjakan, kita tidak lagi mengatakan saya tidak sempat, tapi saya belum bisa menyempatkan. Jadi dengan sengaja, kalau saya tidak sempat, kita menjadi korban. Kita tidak berdaya atas waktu, kita lagi jadi orang yang kepepet. Tapi ketika saya tidak menyempatkan, maka saya jadi orang yang sebetulnya punya kendali atas diri saya, tapi memang saya sedang mengerjakan hal lain yang harus saya kerjakan. Nah, jadi saya belum bisa mengerjakan hal yang lainnya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, jangan lagi mengatakan nggak sempat, jangan lagi mengatakan nggak ada waktu. Yang kita katakan adalah saya belum menyempatkan, atau saya belum bisa mengelola diri saya dalam menjalani waktu, atau saya belum bisa mengantisipasi kesibukan. Nah, jadi jangan lagi kita jadikan nggak ada waktu itu sebagai alasan ya. Begitu kita mengatakan nggak ada waktu, ini kesannya sama aja kita lagi menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan selalu memberikan waktu pada kita. Dan waktu yang diberikan Tuhan adil, nilainya sama, yaitu berapa? 24 jam dalam satu hari. Jadi jangan lagi mengatakan nggak ada waktu, nggak sempat, tapi katakan saya belum menyempatkan. Nah, kalau ketika kita mengatakan saya belum menyempatkan, berarti letak permasalahannya bukan pada waktu, pada kita sebagai yang menjalani waktu. Ya, kalau letak permasalahannya pada waktu, kita mengatakan, aduh nggak ada waktu, berarti seolah-olah letak permasalahannya ada pada waktu. Nah, ketika kita menyatakan letak permasalahannya ada pada waktu, ini sesuatu yang kita nggak bisa apa-apain kan? Ini sesuatu yang di luar kendali kita. Dan Tuhan dengan segala keadilannya sudah memberikan hal yang sama pada kita sebagai umat manusia. Jadi nggak bisa lagi kita apa-apain yang satu itu. Maka kita mengatakan nggak ada waktu, mau ditambah jadi 25 jam dalam satu hari, kayaknya kan jadi aneh gitu kan. Ritme dunia jadi aneh gitu. Maka jangan mengatakan aduh nggak ada waktu, karena kita sedang mengeluhkan sesuatu yang kita nggak bisa apa-apain. Tapi begitu kita ganti sedikit kalimatnya, saya belum bisa mengelola diri saya dalam menjalani waktu, saya belum menyempatkan diri, atau saya belum bisa memprioritaskan hal itu. Dengan kita menegaskan hal ini, kita sedang menegaskan bahwa masalahnya terletak pada kita, bukan pada waktu, pada kita. Waktu adalah sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan, maka kalau masalahnya ada pada waktu, ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau masalahnya terletak pada diri kita, nah, diri kita adalah seseorang yang masih bisa kita kendalikan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita akal, kehendak bebas untuk bisa mengendalikan diri kita, untuk memilih. Nah, kalau masalahnya terletak pada diri kita, maka siapa yang kita rubah? Iya, diri kita. Lain cerita dengan tadi, nggak ada waktu, kesannya masalahnya di waktu, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain sama waktu, ya sudah, selesai, nggak ada solusi. Tapi begitu kita mengatakan, saya belum bisa mengatur prioritas, saya belum bisa mengelola waktu, berarti siapa yang harus berubah? Saya. Berarti siapa yang harus kita sesuaikan, harus kita tingkatkan kapasitasnya? Kita, dalam menjalani waktu. Ya, nah jadi seperti itu. Tadi sempat di sini saya perhatikan ada Yudi yang mengatakan serasa lagi di coaching. Terima kasih Yudi ya. Jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di malam hari ini. Bahasan kita nggak rumit-rumit ya. Kalau di IG saya juga memfilter topik bahasannya biar nggak seperti di YouTube banget ya. Kenapa? Karena gini, kalau di YouTube itu kan dia otomatis langsung kesimpan ya, dan Anda bisa langsung menemukan bahasan saya di YouTube channel saya di berbagai video lainnya. Jadi kalau ada bahasan yang kurang dimengerti, nggak berasumsi, Anda bisa cari bahasan itu di video yang lain. Nah, kalau di IG ini kan kadang-kadang ada orang yang lihat di IG dan nggak ngunjungin YouTube saya gitu. Jadi bahasannya takutnya salah tafsir lah gitu ibaratnya. Seperti pertanyaan dari Beli Nengah tadi itu termasuk pertanyaan yang berat. Kenapa? Karena dalam dunia hipnoterapi, pemahaman tentang cara kerja parts itu merupakan pemahaman tingkat lanjut yang tidak bisa kita bahas dengan bahasannya ringan-ringan saja. Seperti tadi mengatakan ada bagian yang keasikan, ada bagian yang seolah tidak mau berhenti ketika main musik sampai berjam-jam lamanya. Ya kembali, mengganggu atau tidak? Kalau sampai mengganggu, maka ini mulai menjadi masalah, katakanlah demikian. Maka ini ada sesuatu yang perlu kita nego. Karena kita nggak bisa sekedar melakukan switching. Kalau sebuah bagian, sebuah part sudah bisa sedemikian mengendalikan diri kita sampai kita lupa waktu, sampai kita sedemikian ngeflow di sana, dan ini mulai menjadi gangguan. Lagi-lagi kata kuncinya adalah menjadi gangguan. Kalau nggak jadi gangguan, ya udah biarin aja. Kenapa sih gitu ya? Namanya lagi enjoy, lagi ngeflow gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata sampai menjadi gangguan, nah lain cerita. Kalau sampai menjadi gangguan, ya mau nggak mau lah. Kita juga perlu melakukan sesuatu dan tidak cukup hanya dengan switching saja. Kita perlu melakukan komunikasi dan negosiasi antar parts di sana. Nah, seperti itu. Oke, di sini dari Yuda pembahasannya ringan katanya, sehingga tidak terlalu teknis. Oke, thank you Yuda ya. Ini bagi Yuda sama Yudi dan beberapa orang di sini sudah sering hadir ketika saya sedang live streamingnya di YouTube channel, biasanya bisa melihat perbedaannya ya. Kalau di YouTube channel bahasannya agak sedikit lebih berat gitu. Bukan lebih berat, lebih teknis ya, lebih teknis dan lebih apa ya, lebih teknis yang secara keilmuan aja gitu, karena memang waktunya, forumnya, dan juga ketersediaan video-video lain saya itu kalau di YouTube tuh lebih lengkap gitu. Saya juga jadi enak dalam memberikan referensi ya.
Dan saya juga bisa menyarankan, misalkan ada yang bertanya, saya nggak bisa memberikan jawabannya dengan cepat saat itu karena bahasannya panjang, saya tinggal bilang, silakan lihat di YouTube channel saya episode ini, atau saya copyin linknya, saya masukin ke kolom chat, jadi orang bisa langsung menyimak juga. Nah di IG kan nggak bisa kayak gitu ya, jadi saya mohon maklum teman-teman sekalian, dan tidak terasa saat ini sudah 35 menit berlalu, jadi saya sudah banyak menyampaikan esensi dari pengelolaan prioritas ya. Sekali lagi, saya tidak mengatakan pengelolaan waktu, tapi pengelolaan prioritas. Nah, seandainya ada pertanyaan lain, atau ada yang mau sharing-sharing juga boleh di layar Instagram. Ini saya batasi sampai ke 8.50 lah ya, karena kalau di IG biar perekamannya bisa di pas di 50 menit lah gitu, jadi nggak terlalu 1 jam banget, biar otomatis kesimpannya tuh lebih pasti gitu ya. Oke, nah teman-teman sekalian, silahkan kalau ada pertanyaan, kalau ada pernyataan atau apapun yang sekiranya bisa mewarnai topik jumpa kita di malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih pada Anda sekalian yang sudah bergabung. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu tadi ketika saya sedang lagi menjelaskan ya, tapi paling tidak sudah mulai saya sapa satu persatu. Tadi yang sudah bertanya, yang sudah menjawab gitu, menjawab apa yang sudah sharing gitu ya. Tadi sudah saya bagikan beberapa, atau sudah saya sambil sapa-sapa juga. Nah, bagi Anda sekalian yang ada di sini, yang baru join, yang baru bergabung dan ingin tanya atau misalkan punya ingin sekedar saling sapa menyapa, feel free untuk itu, silahkan. Sekali lagi saya ingatkan, minggu depan kalau kita jumpa lagi di live streaming, saya akan live streamingnya di YouTube channel, karena minggu depan posisi saya sedang di Bandung. Saya kembali di Bandung, ada di kantor praktek saya, jadi live streamingnya juga dari Bandung. Tapi minggu depannya lagi bukan ya? Minggu depannya atau berapa minggunya lagi ya, itu saya harus melakukan live streaming dari IG lagi ya, karena lagi-lagi posisinya bolak-balik ke luar kota lagi untuk project yang masih ada berkutat dengan di Cikarang ini, dengan ada satu agenda di kota Yogyakarta juga nantinya. Jadi lumayan sibuk gitu ya. Kalau klinik ya terus jalan, kalau klinik hipnoterapi jalan diurus oleh para tim saya karena mereka juga sudah pada mandiri di sana. Nah di sini saya sedang sibuk ngurus aktivitas lain ya, aktivitas penutup lah sebut saja gitu, karena niatnya mulai tahun depan saya udah mulai niatnya sih gitu, mulai nggak lebih ngurangin atau nggak terlalu banyak lah ngurus urusan perusahaan atau organisasi ya. Kalau 1-2 masih oke, kelihatannya masih sejalan dengan apa yang saya miliki ya saya ambil, kalau enggak ya kayaknya mungkin bagi-bagi dengan para trainer lain lah ya, biar bagi-bagi rezeki juga untuk para trainer lain, nanti seperti itu. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tema malam hari ini. Kalau saya rekap sedikit ya sebelum kita akhiri, tema kita di malam hari ini adalah kelola prioritas, bukan mengelola waktu. Karena kita tidak bisa mengelola waktu, yang bisa kita kelola adalah diri kita dalam menjalani waktu. Yang bisa kita kelola atau bagaimana cara kita mengelola diri dalam menjalani waktu ini dimulai dengan mengelola prioritas. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Mbak Lisha ya. Maaf baru bergabung, bagaimana caranya supaya bisa konsisten dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Oke, ini ada 2 hal yang berbeda ya. Konsisten dan tidak menunda ada 2 hal yang berbeda. Jadi kalau kalau menunda gitu ya, itu biasanya boleh kita katakan termasuk bukan lebih parah ya, tapi lebih tidak menyenangkan sebagai sebuah masalah. Ya, konsisten paling tidak masih ada sekali-sekali dilakukan gitu. Nah, kalau menunda-nunda itu kan kesannya untuk melakukan saya juga bermasalah. Nah, ini saya bedakan jawabannya ya. Kalau untuk bisa konsisten, saya mengatakan mau tidak mau, ada satu hal yang perlu kita bangun dalam diri kita, yaitu apa? Sistem syaraf yang mewakili kebiasaan. Nah, konsisten itu nantinya akan berhubungan dengan disiplin. Dan saya pernah bahas di YouTube channel saya yang di video minggu lalu ya, di YouTube channel saya mengatakan ada kata bisa karena biasa. Nah, saya lebih mengatakan juga yang lainnya, ada kalanya kita perlu bisa karena terpaksa. Nah, konsisten ini berhubungan dengan bagaimana kita memaksa diri kita. Untuk bisa memaksa diri kita perlu sebuah niat yang kuat. Ini pernah saya bagikan di episode keberapa ya, di podcast saya yang berjudul Kekuatan dari Sebuah Niat. Nah, coba nanti saya sarankan Mbak Lisa untuk coba lihat podcast yang satu itu ya. Karena di sana saya membahas tentang konsistensi juga. Bagaimana kekuatan dari sebuah niat ketika kita meniatkan sepenuh hati dengan sesadar hati dan kita sadar betul hal ini penting gitu ya. Maka saat itu si niat itu sudah menggerakkan sebagian dari sistem syaraf kita dan mulai mengerahkan atensi untuk itu. Nah, tapi itu saja tidak cukup. Kita harus melatih membiasakan diri kita. Tahun kemarin 2021 saya pernah sharing beberapa kali di podcast saya. Niatan saya, resolusi saya simple. Saya hanya ingin bisa konsisten berbagi di media sosial selama 1 tahun. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi resolusi saya simpel sekali. Saya pengen bisa konsisten tahun 2021 memastikan setiap platform media sosial saya itu terjaga konsistensinya. Jadi di YouTube channel, di Spotify itu pengen bisa dijaga sama saya. Mudah nggak? Ya, jujur saja tidak, gitu ya. Kenapa? Karena setiap hari jadi ada konten yang harus saya bagikan, ada inspirasi yang harus saya bagikan mingguan, dan itu
cara saya gitu untuk mendisiplinkan diri saya. Karena saya menemukan sebuah manfaat dalam diri saya ketika saya lebih banyak memberikan yang saya miliki, lebih banyak ide baru bermasukan gitu. Jadi saya memutuskan bahwa saya ingin membagikan konten yang saya miliki. Bukan untuk nafis, bukan untuk pencicilan, tapi lebih kepada saya ingin menerima lebih banyak ide lagi dari semesta. Maka saya bagikan ide yang sudah ada. Nah, ide yang saya bagikan itu saya bagikan di platform-platform media sosial saya, di YouTube saya, di LinkedIn saya, di Facebook, di Instagram seperti ini gitu ya. Dan tahun 2021 saya mengingatkan betul, saya pengen konsisten di sana. Nah, sekali lagi, hal itu tidak mudah. Tapi setiap kali saya bukan memutuskan ya, berpikiran kayak, aduh capek nih, berat nih gitu. Saya ingat sekali ada sebuah quote yang mengatakan, setiap kali kamu berpikir untuk berhenti, ingatlah alasan kenapa kamu memulai. Nah, jadi saat itu saya ingat lagi alasan saya memulai, aduh iya ya, alasan saya memulai, saya pengen konsisten, saya pengen meninggalkan jejak legacy yang menurut saya bisa bermanfaat nantinya kalau saya nggak ada umur, siapa yang tahu ya kan. Nah, saya ingin memastikan 2021 menjadi tahun untuk itu. Nah, sehingga saya memaksa diri saya dengan adanya niat yang kuat, saya mulai memaksa diri saya untuk itu. Gampang nggak? Wah, rumitnya luar biasa, ada kesibukan ini itu, ada aja celah kadang-kadang mulai muncul ruang-ruang untuk aduh nyerah aja deh, itu kadang-kadang muncul gitu kan. Tapi di sanalah lagi-lagi kemampuan kita untuk memaksa diri kita. Nah, awalnya dipaksa dulu, lama-lama menjadi bisa. Akhirnya bukan bisa karena biasa, bisa karena terpaksa. Kalau sudah jalan sebagai sebuah kebiasaan, nah tadi ya bisa karena biasa dan bisa karena terpaksa, nah akhirnya biasa karena terpaksa, maka lama-lama ia menjadi sebuah kebutuhan. Sehingga saat ini energi manajemen, nah saya mengatakannya energi manajemen, cara pengelolaan energi dalam diri saya sudah mulai terkelola dengan lebih baik. Jadi tahu di hari apa nyiapin apa, di hari apa nyiapin apa. Nah, untuk bisa konsisten, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah energi manajemennya harus bagus. Untuk bisa konsisten, berarti kita perlu energi yang cukup untuk melakukan aktivitas yang harusnya kita lakukan. Nah, aktivitas itu bisa terlaksana dengan baik kalau kita punya manajemen prioritas yang bagus. Nah, manajemen prioritas ini berhubungan dengan cara kita mengelola energi. Contoh, misalnya, besok akan ada misalkan konten podcast, konten video, konten apapun yang harus saya buat misalnya. Nah, harus mengelola aktivitas dong. Nah dulu, besok ada aktivitas apa aja ya? Kira-kira cukup nggak energi saya untuk itu? Cukup nggak stok energi saya untuk bikin video, bikin podcast, bikin ini cukup nggak dalam satu hari? Kalau nggak cukup gimana? Berarti entah aktivitas yang saya pindahin ke hari lain, atau saya yang mengubah jam tidur saya, istirahatnya saya tambahin misalnya. Nah, jadi konsisten bagi saya itu dimulai dari salah satunya kita ya, yang memulai dengan niat yang kuat dan kita mulai memaksa diri kita untuk itu, sehingga bisa karena terpaksa, lama-lama menjadi biasa karena terpaksa. Nah, dari situ teman-teman sekalian, tadi ada pertanyaan juga dari Mbak Alicia yang berhubungan dengan bagaimana mengatasi penundaan. Nah, kalau mengatasi penundaan karena agak panjang pembahasannya, saya sarankan dengerin di podcast saya, ada sebuah episode yang berjudul Strategi Mengatasi Penundaan. Nah, itu harusnya lebih komplit di sana ya. Jadi ini juga saya senangnya membuat podcast, membuat video-video di YouTube channel gitu ya. Kenapa? Karena ada kalanya kayak sekarang nih, saya lagi ngisi pelatihan di perusahaan. Ada kalanya peserta bertanya gitu, Coach ini gimana kalau begini, sebuah situasi yang mereka tanya lah gitu. Dan saya tahu di kelas waktu saya terbatas, saya nggak bisa jawab itu semua. Maka saya bisa menyarankan pada mereka, nih lihat di video saya yang judulnya ini. Nah, sehingga mereka tetap jawabannya, tapi jawabannya itu nggak harus lewat saya ketika di kelas, karena waktunya terbatas. Lebih baik mereka puaskan dari mereka dengan mendapatkan jawabannya langsung di YouTube channel saya, atau di artikel saya, atau dimanapun itu. Nah, itulah kenapa saya juga dengan niat yang kuat dan punya alasan yang kuat, saya menetapkan untuk konsisten berbagi di media sosial ini. Kenapa? Karena jejak pengetahuan yang ditinggalkan di dalamnya itu bisa menjadi manfaat bagi orang banyak di kemudian hari. Sekarang saja saya sudah mulai merasakan manfaatnya gitu. Ada yang nanya, ada yang apa, ya tinggal memberikan referensi di mana mereka bisa menemukan bahasan itu. Saya nggak capek ngejelasin lagi jadinya ya. Ini yang kita sebut mindahin capeknya saya pindahin ke depan. Lebih baik menyelesaikan berbagai hal itu, bikin macam-macam capek di depan, tapi kesininya kan capeknya berkurang ya. Nah, ini salah satu strategi saya ketika mengelola aktivitas, mengelola diri dalam menjalani waktu. Saya seringkali mengatakan pada beberapa teman-teman atau beberapa peserta pelatihan, Anda kalau mengelola diri dalam menjalani waktu, ada sebuah aktivitas yang Anda tahu Anda lakukan, dan Anda tahu aktivitas itu mensyaratkan Anda mengorbankan aktivitas lain atau lebih memprioritaskan aktivitas yang satu ini, maka Anda juga harus pandai memilih dan memilah mana capek yang harus Anda pindahin. Capek yang harus Anda pindahin itu begini, contoh. Ada beberapa business owners klien saya yang seringkali ketika datang karyawan baru gitu, mereka ya udahlah biarin nanti juga bisa sendiri.
Nah, ketika mereka tidak bisa juga, tidak kunjung bisa gitu ya, di kemudian hari muncul masalah. Nah, ketika muncul masalah, mereka capek beresin masalah di depan kan, di belakang kan. Kenapa nggak sekalian saya bilang, Pak, kenapa Bapak nggak meluangkan waktu yang bagus untuk melatih orang ini di depan, entah oleh Bapak, entah tim Bapak, pokoknya dilatih orang ini di depan. Ketika orang yang dilatih di depan, ia jadi lebih fasih di depan, dan di kemudian hari lebih sedikit masalah terjadi karenanya kan. Nah, hal ini kita sebut pindahin capek. Saya lebih sering mengatakan pada para klien saya, pada para peserta saya, pindahin capeknya ke depan ya. Bukan kebetulan minggu lalu saya baru ngisi training di sebuah perusahaan otomotif juga, tapi untuk para salesnya gitu. Nah, para supervisor dari sales ini mengatakan gitu, Coach, ini ketika dapat sales baru itu ngelatihnya begini segala macam. Pak, Bu, kalau Anda pengen sederhana, ketika dapat sales baru ini, coba deh Anda pindahin capeknya ke depan. Pindahin capeknya ke depan tuh gimana? Latih sales ini, berikan pendampingan intensif di depan. Jangan berasumsi, nanti kan dia bisa, nanti kan dia tinggal begini, nanti kan dia begitu. Jangan berasumsi, didik dia langsung dengan tangan Anda, jamin kualitasnya sampai Anda happy melihatnya di awal. Nah, setelah itu Anda nggak akan terlalu capek ngebiarkan dia jalan ke belakang nanti. Nah, daripada sebagian orang yang seringkali, ya sudahlah Coach, biarin dulu aja lah, nanti kita lihat seperti apa. Nah, begitu nanti kita lihat seperti apa gitu, mereka dengan alasan, katakanlah alasannya mereka, aduh, capek lah gitu kalau ngajarin seperti itu di awal, ada kata-kata capek. Saya bilang, Pak, Bu, bukankah pada akhirnya Anda akan tetap capek beresin kerusakannya? Anda tetap capek juga kan ngurusin atau menanggulangi berbagai kerusakan yang mereka buat atau berbagai kesalahan yang mereka buat. Kenapa Anda nggak mindahin capeknya ke depan sih? Mindahin capeknya ke depan itu apa? Fokus pada proses di awal, benahi prosesnya di awal. Ketika Anda mindahin capeknya ke depan, ke belakangnya akan lebih ringkas. Ini, by the way, nah di sini ada beberapa teman terapis, kayak Yudi di sini juga, yang ada Yudi yang sering kali bertanya pada saya. Ini yang saya lakukan dengan protokol hipnoterapi saya. Di protokol hipnoterapi saya mindahin capek ke depan. Dengan cara apa? Dari mulai menyeleksi klien, memastikan kliennya siap untuk diterima, dan segala macam. Jadi, ada berbagai hal yang saya lakukan yang sedemikian presisi di awal. Dari mulai menyeleksi klien, menyiapkan ruangan, menyiapkan apa. Ada berbagai macam frame-frame yang saya siapkan ketika menemui klien. Sehingga ketika klien nanti masuk ke ruang terapi, saat itu tinggal finishing sebetulnya. Nah, seringkali orang mengatakan, gila Coach, persiapannya banyak banget. Dari mulai klien datang, form yang digunakan, bagaimana pengaturan ucapan-ucapannya, frame-frame-nya seperti apa. Gila, itu banyak banget Coach persiapannya. Iya, persiapannya banyak. Penyelesaiannya sedikit, kata saya. Kenapa? Karena capeknya dipindahin ke depan. Begitu capeknya sudah dipindahin ke depan, ya sudah, ke belakang tinggal beresin sisanya kan. Nah ini, ya, jadi prinsip, bukan prinsip, tapi istilah saya untuk mengatakan mindahin capek, ini menjadi cara saya juga untuk mengelola prioritas, mengelola aktivitas. Kalau kita melihat ada sesuatu hal yang memang mensyaratkan energi ekstra dan kita rasa, aduh, kayaknya berat nih, nanti juga tidak berkurang beratnya kalau kita cuma ngeluh doang. Nah, lebih baik beratnya itu mulai kita ringanin dari sekarang, cicil dari sekarang, pindahin capeknya ke depan. Nah, saat ini saya lagi diproses mulai banyak, ini bikin berbagai platform baru, saya lagi bikin e-course ya, saya lagi bikin beberapa buku baru juga, semoga tahun ini bisa terbit. Ini kan sebuah proses yang kalau orang bilang, wah, aku apa nggak capek? Ya capek, tapi lebih baik pindahin capeknya sekarang gitu, sehingga di tahun-tahun yang akan datang nanti saya lebih bisa bertenang diri. Kenapa? Karena berbagai hal itu sudah diluncurkan dan sudah berjalan sebagai sebuah produk yang tinggal diputar saja. Nah, tapi mindahin capek ke depan ini yang tidak semua orang siap, tidak semua orang sanggup. Mereka tidak siap gitu untuk menahan ketidaknyamanan sementara dan pada akhirnya harus berurusan dengan ketidaknyamanan yang lebih panjang. Lebih baik kita siap untuk menahan ketidaknyamanan sementara untuk nantinya berhadapan dengan kenyamanan yang lebih panjang ya. Nah, itu berbagai insight yang bisa kita bagikan di malam hari ini teman-teman sekalian, dan sudah 50 menit berlalu ya, saya mohon izin untuk mengakhiri dulu perjumpaan kita di malam hari ini karena tidak terasa ternyata sudah 50 menit berlalu ya. Saya kalau di Instagram mungkin menyegerakan atau dengan sengaja ya menyengajakan kita buat di 50 menit aja biar mengantisipasi kalau nantinya ada yang nggak kerekam atau apalah gitu ya. Karena saya belum terlalu familiar, lebih baik saya mengantisipasi kemungkinan-kemungkinannya. Nah, paling tidak untuk malam hari ini saya senang sekali sudah berbagi di Instagram The Night Show Streaming and Podcast, tapi khusus di Instagram. Minggu depan kita jumpa lagi di YouTube, dan minggu-minggu depannya semoga kita bisa jumpa di Instagram lagi ya, karena memang platformnya masih diperlukan karena saya sendiri juga posisi masih di luar kota beberapa minggu depan sekali lagi ya. Oke, baiklah teman-teman sekalian, saya akhiri dulu perjumpaan kita di malam hari ini. Senang sekali saya sudah kembali menyapa Anda. Semoga nanti kita bisa kembali bertemu ya di berbagai streaming-streaming lainnya, karena live streaming ini dibuat juga agar saya bisa semakin engage, semakin dekat dengan Anda. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya minggu depan. Minggu depan kita jumpa di YouTube, dan minggu depannya lagi kita jumpa di platform-platform lainnya. Pengumumannya kita umumkan menyusul ya, tapi kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semuanya teman-teman sekalian di sini. Terima kasih ya berbagai peserta ya, atau berbagai penonton yang sudah di malam hari ini. Sampai jumpa lagi di
minggu depan ya. Sampai jumpa. Saya masih menyapa teman-teman di sini nih yang sambil juga mengucapkan terima kasih. Saya juga berterima kasih ya, karena justru dengan live streaming seperti ini saya membagikan yang saya miliki. Saat itu saya merasa mendapatkan inspirasi baru. Itu saya. Nah, semoga Anda juga merasakan hal yang sama. Kalau Anda merasakan hal yang sama, bagikan juga inspirasi yang Anda miliki ya. Jadilah seorang inspirator. Bagikan inspirasi Anda pada lebih banyak orang. Saat itu semesta akan memberikan lebih banyak inspirasinya pada Anda. Oke? Sekian perjumpaan dengan saya malam hari ini. Sampai jumpa dan saya mohon pamit teman-teman sekalian. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu. Rahayu.